Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Qala Ibnul Mubarak rahimahullah, berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, khamsatu asya'a la tas'adu minal ardi ila sama illa bitamam. Ada 5 sesuatu tidak naik dari bumi ke langit kecuali dengan sempurna. Andaikan tidak sempurna, akan disempurnakan. Yang pastinya dia naik dari bumi ke langit menghadap hadratullah dalam keadaan sempurna. Pertama, hormatul mukmin, menghormati orang yang beriman. Orang yang beriman ini sangat dimuliakan oleh Allah. Nah, oleh karena itu kita sesama mukmin wajib saling hormat menghormati. Allah sendiri sangat menghormati kepada hambanya yang beriman. Nah, adapun pengertian kita menghormati hamba nang mukmin ini, pertama, di saat kita berjumpa, kita tabassum, tersenyum, walaupun kita kada patuh lan orang itu, apalagi patuh. Karena senyum itu dinilai ibadah, pahalanya. Kenapa? Kalau kita diberikan senyum oleh orang, hati kita gembira. Kalau kita diranguti orang, hati kita kecewa. Nah, kalau diberikan senyum, hati gembira, menggembirakan hati orang beriman, satu pahala. Makanya senyum itu satu pahala dan dianggap menghormati orang yang beriman. Yang kedua, ada mul'idzah, tiada menyakiti, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan tingkah laku. Tidak menyakiti orang beriman itu sudah dianggap menghormati orang yang beriman. Yang ketiga, at-taslim, memberikan salam. Di saat kita berjumpa, kita memberi salam. Nah, memberi salam itu satu kehormatan orang mukmin kepada orang mukmin dengan lafaz assalamualaikum. Di samping itu amal ibadah, amal salih, di situ ada mengandung doa.
semoga selamat atas kalian. Lalu orang mukmin menjawab, Waalaikumsalam, mudahan kalian selamat juga. Dan sini saling doa mendoakan. Orang mukmin ini dianjurkan saling doa mendoakan yang baik. Yang keempat, musafahah. Kita dianggap menghormati orang muslim, musafahah. Jabat tangan. Bekurihi satu pahala. Memberi salam, pahala pulang. Musafahah, pahala pulang. Yang kelima, doa bizahril ghaib. Kita mendoakan orang mukmin, inya kada tahu pada kita doakan. Di saat kita berdoa, kita buat mukminin mukminat atau nama-nama tertentu. Doa-doa yang baik. Maka doa kita akan kabul untuk mereka dan kita akan diberi seperti mereka. Ya malaikat wala kami seluruh, mudahan kami diberi seumpama itu juga. Nah, termasuk hormatul mukmin ijabatud dakwah. Kita mengabulkan undangannya. Dia mengundang kita pada satu perkara yang dianggap baik, bisa berselamatan, kepengantinan, bahulan, maulidan dan sebagainya. Dia mengundang kita. Nah, selama kita nih kada ada uzur, kada ada halangan, kita menolaki itu termasuk ibadah, termasuk amal salih. Itu dianggap menghormati, karena hatinya senang. Nah, kalau jenis perbuatan yang dianggap menghormati orang beriman ini naik ke hadirat Tuhan dengan sempurna. Andaikan kada sempurna, disempurnakan. Sekira menghadap kepada Allah dengan sempurna. Nah, yang kedua, wa syukru nikmatir Rabb, mensyukuri nikmat Tuhan. Kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah itu. Dia naik dari bumi ke langit dan keadaan sempurna. Syukur itu ada syukur dengan lisan. Begitu dapat nikmat, alhamdulillah, itu syukur bil lisan. Ada lagi syukur bil qalbi, syukur dan hati. Ingat bahwa yang memberi Allah. Si A ini pos nama terhad. Nomor 3, syukur bil jawari, syukur dan anggota. Ini nikmat kita guna untuk ibadah, untuk kebaikan-kebaikan. Nah, bila demikian, kita sudah syukur kepada Allah. Akan naik ke hadirat Tuhan dengan sempurna syukur kita ini. Bila naik ke hadirat Tuhan dalam keadaan sempurna, pahalanya sempurna juga. Balasannya sempurna. Yang ketiga di antara 5, wa haqqul walidain, hak dua orang tua. Nah, hak dua orang tua berbakti. Nah, kalau kita ini taat dan berbakti kepada orang tua, pahalanya naik ke hadirat Tuhan dengan sempurna. Pahala kita berbakti ini luar biasa.
Di akhir zaman banyak anak-anak tuh kada bakti lagi lan orang tua. Wani lan orang tua. Ngalih mencari nang bakti. Itulah akhir zaman. Jadi sangat beruntung bagi orang yang sampat berbakti kepada orang tua selama masih hidup orang tua. Anas bin Malik pernah bertanya kepada Nabi, mana hebatnya di sisi Tuhan nih, mana beratnya di sisi Tuhan. Orang ini berbakti, sempat berbakti dengan orang tua, tapi umurnya pindik. Sedangkan yang satunya, si B ini, ada sempat berbakti dengan orang tua, karena orang tuanya meninggal waktunya masih kecil. Namun yang beramal 1000 tahun, 1000 tahun, umur panjang. Mana beratnya nilai orang yang beramal 1000 tahun tadi dengan yang pertama ini. Ya kan sampai 1 tahun aja umurnya. Tapi ini melihat balik tuh sampai mati kawitannya berbakti. Dijawab oleh Nabi kita, jangankan 1000 tahun, 2 juta tahun nih beramal kan sampai berbakti, sempat berbakti dengan orang tua. Masih berat pahala orang yang kau berbakti dengan orang tua tadi, walaupun umurnya pindik. Kita umur 1 tahun, sempat berbakti mulai umur 15, 10 tahun aja berbakti dengan orang tua. Jadi mati orang tua dalam keadaan senang lawan kita, karena kita orang bakti. Pahalanya kalah orang beramal 2 juta tahun itu, yang kali sempat berbakti dan orang tuanya. Luar biasa itu. Makanya orang yang berbakti dan orang tua ini pahalanya kembali dilaporkan kepada Allah dalam keadaan sempurna. Andaikan keadaan sempurna, disempurnakan dulu. Diberi nilai itu ditambahi. Harus 10 itu nilainya. Kurang pada 10 tambahi. Daripada hebatnya nilainya berbakti. Mun kita inilah kada berbakti, anak kita ini lebih jahat pada kita lagi lawan kita. Anak kita lebih durhaka lawan kita ketimbang kita durhaka lawan orang tua kita. Karena kita kada saat minta maaf, minta ampun lawan orang tua yang kita durhakai. Kita kadang kebakutik lawan anak kita nih juga. Balasan wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan satu kejahatan itu dibalasin seumpamanya. Kita jahat dengan orang tua, anak kita ini jahat dengan kita. Nah. Yang keempat, wa ikramul alimi zahid, memuliakan orang alim yang zuhud. Kita memuliakan orang alim yang zuhud itu pahalanya naik ke hadirat Tuhan dalam keadaan sempurna. Ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada 10 sifat. Jangankan ke 10, 2 aja ada dalam diri seseorang. Di tempatnya itu kadang kau menandinginya. 2 aja apalagi 10. Pertama, alim lawan zuhud. 2 aja tuh. Sini mana alim lawan zuhud pulang. Di tempat tuh kada kau menandinginya orang. Artinya ini hebat di sisi Allah hebat, di sisi manusia hebat.
Ya ada juga manusia, di sisi manusia aja hebat, sisi Tuhan nol ada juga. Ini di sisi Allah hebat, kurang terpandang, di sisi manusia hebat. Dua aja lagi 10. Ya alim sedih ini, zuhud pulang. Kan dunia kada cinta. Dua. Mbak itu jadi sidin pulang al-faqihus sufi. Orang ini ahli fikih, lawan ahli tasawuf. Fikih sidin ini ahli, tasawuf sidin ahli. Bila ada orang itu satu tempat, top dan lain ada kau mata sih. Fikih sufi. Makanya Imam Na'ampat tuh Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad itu memang menonjol yang ditampakkan fikih pada beliau sufi, fakihun sufi. Ahli fikih lagi ahli tasawuf. Yang ketiga wal ghanil mutawadhi, sugih tawadhu. Orang ini sugih, mutawadhunya luar biasa. Nah ini top. Ngalih ieu menjadi sugih na tawadhu. Enam dari jatuhnya nih. Dua-dua. 7 ke 8 fakirus syakir, fakir namun syukur. Fakir sabar juga sudah top. Ini fakir syukur. Dasar hilang cinta dunia sama sekali orang ini. Ini syukur ditakdirkan. Fakir orang ini. Bila ada manusia seperti ini, top luar biasa. Walaupun di pandangan mata manusia biasa, tapi di sisi Tuhan tinggi benar makam orang ini. Mata sih wali-wali yang lain. Hidup fakir cuma syukur. Fakir sabar aja hebat, sudah apalagi fakir syukur. Nang ke-9 ke-10 Asy-Syarif As-Sunni. Dirinya zuriat Nabi, i'tikadnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tubuhnya termasuk zuriat Nabi, aliran i'tikadnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tergabung dua. Ini ada juga nang kada Ahlussunnah. Nang tahun 4 Syiah ada juga. Ini Ahlussunnah. Jadi 10 sifat ini jangankan ujar Sufyan Tsauri lengkap ke 10-nya, 2 aja di antara 10 kok. Nah di sini tadi nomor 4 wa ikramul alim zahid, memuliakan orang alim nang zuhud. Beliau ini orang alim. Jadi kita berada dengan mereka. Itu kan termasuk ikram, memuliakan. Baik sangka lawan sidin, mengambil ilmu lawan sidin, membantu keperluan sidin, itu termasuk ikram, memuliakan, merendah diri lawan sidin. Dan yang kelima, ujar Abdullah bin Mubarak, wa ibadatul jabbar, beribadah kepada Allah al-Jabbar. Yang malamnya waktu tuh kada denang sia-sia ibadahnya. Wa hukiya anna akawaini fillah, diceritakan bahwa ada 2 bersaudara fillah. Iltaqaya, dia berjumpa. Orang ini mulai mengaji, akrab berdua. Ada pernah bahwa karena mudah bakalahi, karena mudah bersinggungan, bahkan saling nasihat menasihati. Bila si A atau salah, B menasihati, ini menerima. B atau salah, A menasihati, ini menerima. Alahan pada orang berdua badik, saling tolong menolong, saling memberi nasihat,
Ini akhun fillah. Nah, ada cerita dua akhun fillah berjumpa. Ini sudah sama pada Abi Bini, nggak usah ada pertemuan. Satu hari pertemuan. Faqala ahaduhuma lil akhar. Berkata salah satu keduanya bagi yang satunya. Min aina aqbalta. Kawan, ikam dari mana tadi? Kamu dari mana? Kan pertemuan tengah jalan deh. Qala hajjajtu baitallahil haram. Aku berhaji ke Baitullah, jadi aku datang di Makkah. Anak bulik ke kampung halaman. Kan baru orang kuda bawa unta. Jadi kita mau tanya jalan itu bemendak. Kau bemendak nama kuda bawa unta nih. Kawan datang di mana? Aku datang berhaji. Wazurtu qabr Rasul, aku ziarah ke kubur Rasul alaihi salatu wassalam. Banta min aina akbata, ikam bang kawan jangan sekong ini. Datang dari mana? Aku datang berhaji, ziarah kubur Nabi, anak buli ke kampung. Ikam bang datang dari mana? Nah, kalau min ziyarati akhin uhibbuh billah. Aku menghilangi akhun saudara akhun billah. Nah, aku mencintai dia karena Allah. Aku datang bilang lo kawan. Kawan nah akhun billah, lain kawan sakater kawan lain ini. Lain kawan ikatan dunia bisnis lain. Nah, kawan yang mulai awal menuntut ilmu. Saling tolong menolong, saling menasihati. Saling tegur menegur, berguring saling menggarap. Sampai berhasil. Kan orang tuh ilmu itu jarang kawan saya berdua, ada 10-20 kawan. Nah, aku main kawan kita bahari si Ano, ingat lagi gam. Kawan kita si Ano, ingat benar kan si Ano. Nah, kalau tahabuli fadla ziyaratik hatta ahabalaka fadla hajjatik. Berkata nang pertama tadi datang bahaji, adakah engkau berikan untukku keutamaan ziarah engkau sehingga aku berikan untuk engkau keutamaan hajiku? Maukah engkau memberikan kepadaku keutamaan ziarah lawan akhul billah? Nah, karena akan aku berikan kepada engkau keutamaan hajiku juga. Patra kala akhir malian betunduk kawan nang saikong tadi dengan cukup lama. Baida tiba-tiba bihatipin ada suara dari langit, orangnya ada terlihat. Suara di atas ada. Itu kan ada orangnya. Kayak suara bebek bang. Yusma'u sautu didengar suaranya. Wala yura syaksuhu, kada kau dilihat tubuhnya. Suaranya ada, orangnya ada. Kenapa suara tadi wahwa yaqul dia berkata, ziyaratu akhin billah afdalu indallah min mi'ati hajjatin siwa hajjatil Islam. Berkunjung kepada akhun billah lebih afdal di sisi Allah daripada 100 kali berhaji selain haji nang fardu, hajatul Islam itu haji fardu. Kita berkunjung kepada akhun billah, pahalanya lebih besar dari 100 kali berhaji, tapi haji sunat maksudnya, nah lain haji fardu. Kawan mulai kakanak mulai mengaji, akrab orangnya itu kan sudah bakal lahir ke sana apa-apa. Saling tegur bila salah, saling menasihati. Sama saliur tuh bang sarantang lolinya tuh luar biasa alahan pada bedeng sana. Satu saat kan kita sama pada kawin nih berjauhan, saya kong di Tanjung, saya kong di Barabai.
Lalu sekian tahun kita nih kagana di kawan sana pertemuan kawan nih. Kawan nang bahari nang samok saruntok nih. Samok saliur. Karena kita kangen, lalu kita tulak ke sana lebih hilang. Sihatkah kawan nih, kadakah kita kada tahu. Atau perlu bantuan apa kita bantu. Nah kita datang berkunjung itu nah lebih afdal pada 100 kali baji sunat. Tapi alhamdulillah bukan kawan yang sekadar bisnis itu lain. Kawan nama air kunyok-kunyokan ke mana nang beremian itu lain maksudnya. Lain sekadar kawan lain. Dalam riwayat tokoh-tokoh fuqaha anak kayak Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ramli, Khatib Asy-Syirbini, Abdullah Syarani, kan seperguruan begini ini. Nah mereka ini luar biasa, akhun billah. Sama-sama mengaji lawan perguruan Syekh Zakaria Al-Ansari. Murid Syekh Zakaria Al-Ansari banyak nali alim, antara lain murid Sidin Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Ramli, Imam Khatib Asy-Syirbini, itu tokoh-tokoh berkat. Abdul Syarani waktu mengaji di Syarah Akhun Billah, luar biasa. Nah, karena sudah dewasa kawin, Ibnu Hajar bagana di Mekah, Imam Rabi bagana di Mesir, beda-beda tempat. Nah, satu saat kan kaganangan di kawan bahari ini. Sama pada tuan guru, sama pada tuha, sudah. Ini sebelum meninggal ini hendak bertemuan kawan bahari sepengajian, sepaguruan. Nah, langkah-langkah anak bertemuan nih lebih afdal daripada 100 kali bahaji sunat. Luar biasa. Itu kelampaian kawan akrab sidin apa Syekh Abdul Samad Palembang. Akrab sidin tuh yaitu akhun billah sidin tuh. Ngaji sama-sama bulik bayungan pulang. Orang baru itu ada terus akhun billah ini. Soalnya kita belajar berguru ini perlu muzakarah. Kalau muzakarah ini perlu setidaknya kawan seikong atau berdua. Bertukar pikiran, bertukar pendapat. Kita kada paham, kawan paham. Kawan kada paham, kita paham. Nah, kawan rumus jadinya. Ada kawan kada pakai akhun billah. An-niyatus saniyah, niat yang kedua, niat berkunjung. Yanwi bi ziyaratihi ta'allufahu wa ibdal qalbihi lahu kay yatawallada bainahumal mahabbah. Berniat dengan berkunjung kepada akhun billah tadi, niat ta'allufahu menjinakinya. Apalagi akhun billah ini garingnya. Nah kita melang ini, ya gembira benar, jinak benarnya. Tambah sihat. Wa ibdal qalbihi, niat apa merubah hatinya lahu untuk dia kayak tawallada bainahumal mahabbah, supaya terbit antara keduanya kecintaan, supaya tambah erat hubungannya. Wallahu ta'ala yaqul, Allah berfirman, wa'allafa baina qulubihim, menjinakkan Allah antara hati-hati mereka. Kita nih andaikan Allah kadang menjinakkan, kita kadang kau jinak hati kita. Kita kawan yang bakawan ya, bakawan akrab,
Ini karena Allah menjinakkan hati kita sesama. Lalu kita rame bakawan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, jikalau engkau sumbangkan apa-apa yang ada di bumi beradaan, ma'allabta baina qulubihim, nescaya tidak dapat engkau menjinakkan antara hati-hati manusia itu. Seluruh bumi ini harta kita, emas kita, duit kita. Kita gunakan untuk menjinakkan hati manusia beradaan kata kawan. Mengkada Allah turun tangan menjinakkan. Biar kada diduiti, kada diberi muntol menjinakkan jinak pedulnya. Harmonis. Surah Al-Anfal ayat 63. Nah, orang na akun billah ini salah seorang yang dipilih oleh Allah hatinya saling jinak menjinaki. Kita masuk pilihan artinya pilihan Allah. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud, nazalat hadhil ayatu, turunlah ini ayat, fil mutahabbina billah, pada orang-orang yang saling cinta mencintai di jalan Allah. Wakila, dan dikata orang arba'u khisalin, ada 4 perkara, tuhaqidu mawaddatal akhi li akhi, ada 4 perkara yang memperkuat akan kecintaan saudara bagi saudaranya. 4 perkara ini menambah kuat, menambah mantap ikatan cinta sesama saudara. Pertama, az-ziyaratu, berkunjung, kunjung mengunjungi, hilang mailangi. Kadang-kadang lebih akrab lawan bodo bading bujur. Yang kedua, wassalam, memberi salam. Memberi salam. Memberi salam itu yurisul mahabbah di qulubin nas. Kalau kita sering memberi salam, itu menumbuhkan cinta di hati orang. Menumbuhkan di hati orang tuh suka menghormati kita. Karena kita suka memberi salam. Wal musafahah, yang ketiga musafahah. Bila bertemuan aja bertangan ini. Ini pun menumbuhkan mahabbah juga. Yang keempat, wal hadiah, itu hadiah. Kan ada kata pepatah, al hadiah tajlibul mahabbah. Hadiah ini menarik kecintaan. Orang tuh kayak apa aja bencinya lawan kita, bila sudah beberapa kali kita beri, walaupun lewat putusan, hatinya berubah kayaknya. Kita ada punya keluarga sepupu kah siapa misalnya, kalau kita benci, nah kita bilang apa, beri zakat, kenapa kiriminya. Udah 2-3 kali kita kirimi tadi, hatinya kita berubah. Nah asalnya benci benar, terlalu benci benar lagi. Bisa juga hilang. Karena al hadiah tajlibul mahabbah. Hadiah itu menarik kecintaan. Kunjung mengunjungi, suka memberi salam, suka musafahah, suka memberi hadiah, itu menarik kecintaan. Kita bilang ke rumah orang, atau bilang ke rumah akhun billah, jangan kada bebawaan, karena itu menarik mahabbah juga. Berang gula teh aja kah istilahnya, supaya hati kita ini kada mengharapkan hidangannya. Diberikannya hidangan minyak gula, tak banyak kita sekilo berinya sesendok aja. Jadi tujuan kada hendak makanannya semata kata kita. Kalau perlu kita bawa gula, bawa teh, bawa nang gabin dan sebagainya. Kada hendak minta makanannya kada. Kita hendak bilang semata karena Allah aja.
Walau lam yakunil an illa ayyahsulalau biyadi ziarah, jikalau tidak ada sekarang ini, melainkan bahwa hasil baginya dengan sebab ziarah tadi, idkhalu surur ala qalbil mu'min, memasukkan kegembiraan atas hati orang yang beriman. Jawabnya situ lah, kapan saya cukup. Andaikan nih, kan ada lain, ziarah kita tuh hanya semata-mata menumbuhkan kegembiraan di hati. Kurang dihilangi, cukup sudah. Ungahnya dihilangi. Apalagi tambah nang lain ulang. Hadiah itu, hadiah ini. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, fadlul ukhuwah al-ulfah wal mulazamah wal mahabbatud daimah. Kelebihan ikatan persaudaraan. Al-ulfatu ialah jinak hati. Wal mulazamah tetap hati, artinya kuat hati. Wal mahabbatud daimah, kecintaan yang berkekalan. Wa qala Rasyid, berkata Imam Harun ar-Rasyid, zaman baru ini Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau berkata li Ali bin Jahmi, din berkata lawan Ali bin Jahmi, ansyidni kaulaka bil qurbah, ucapkan syair kepadaku perkataan engkau tentang berkaitan dengan qurbah, kedekatan. Qala, berkata Ali tadi, na'am ya Amiral Mukminin, allabta tauhid wal qurbata wa bi kulli yaumin ara turbatan. Ini syair dikarang oleh Ali Ibnul Jahmi. Allabta tauhida, engkau ikat akan tauhid, wal qurbata, dan kedekatan hati kepada Allah. Wa bi kulli yaumin ara turbatan, dan pada setiap hari aku melihat turbatan, kuburan. Syair ini mengandung syarat, hendaklah perkuat tauhid, hendaklah perkuat ibadah. Karena aku tiap hari melihat kuburan. Artinya kita pasti kubur juga kayaknya. Wa yaumun mutilun ala nikmatin wa yaumun mukimun ala naqbatin. Ada satu hari nang panjang atas keadaan nikmat. Wa yaumun mukimun, dan ada satu hari nang panjang ala naqbatin, atas kesusahan. Manusia ini ada nang hari demi hari menerima nikmat terus dari Tuhan. Ada manusia ini hari demi hari menerima kesusahan dari Tuhan. Kedua-duanya ini bagi orang yang bisa menyikapi, memasukkan ke surga. Tiap hari orang yang mendapat nikmat dari Tuhan, kalau disyukurinya, ini jalan menuju surga. Tiap hari orang yang dapat kesusahan, belinya sabar, apalagi syukur. Nah, ini lebih cepat memasukkan ke surga. Kedua-dua ini jalan menuju surga bagi yang bisa menyikapi. Ini jalan yang bahaspal, ini jalan mahantas kada bahaspal. Ini telakas, mahantas ini padang tagah. Malakas, ada ini tak jauh, cuma bahaspal luas. Nah, itulah perumpamannya. Ada orang yang masuk surga jalan nikmat. Ada orang yang masuk surga jalan kesusahan, tadi bilangnya sabar. Sama pada mau ke surga.
Wa mimma yatlubu ainal habibun. Itu aja citakan nang benarnya tuh yutayibu, ada yatlubu. Wa mimma yutayibu ainal habib. Datanglah sesuatu yang menyenangkan hati seorang kekasih. Ialah habibun, seorang kekasih nang tatibu bisohbah, yang menyenangkan dengan dia oleh persahabatannya. Kita ini berkawan. Tingkah laku perbuatan kawan ini menyenangkan dalam hati kita. Kata-katanya, perbuatannya, sikapnya menyenangkan dalam hati kita. Ini persahabatan kita akan abadi. Tapi bila kawan ini kata-katanya atau perbuatannya atau tingkah lakunya ada menyenangkan kita, persahabatan kada abadi. Otomat aja putus. Orang yang persahabatan yang abadi ini, bahkan orang yang akhun billah yang abadi, mesti kata-katanya, perbuatan tingkah lakunya menyenangkan lawan hati kawannya itu. Bila kada menyenangkan, kada kuat, kada awet. Wa qala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma utiya abdun ba'dal Islam khairan min akhin salih. Tidaklah diberi seorang hamba setelah diberikan Islam dalam dirinya. Tidaklah diberi seorang hamba setelah Islam khairan akan sesuatu yang lebih baik min akhin salih, daripada saudara yang salih. Kita ini sudah menganut agama Islam. Kalau kita punya akhun salih, saudara billah yang salih orangnya, ini sebenarnya pemberian Tuhan yang luar biasa. Si akhun salih ini hakun bakawan kita. Ini nikmat Tuhan luar biasa. Karena orang akhun salih ini kan sembarang mencari kawan. Kita ini diketujui oleh akhun salih. Ini pemberian luar biasa. Kita ini diketujui oleh orang nang alim, nang zahid. Nah ini pemberian Tuhan luar biasa. Karena orang alim nang zahid ini karena mudah mencintai seseorangnya, nang dijadikannya akrab pilihan orangnya. Bila kita dijadikan beliau termasuk akrab dengan beliau, ini nikmat Tuhan luar biasa. Banyak orang yang akrab, maka ada kawan. Faidza ra'a ahadukum buddan min akhi falyatamassak. Apabila melihat salah seorang kamu ada kasih sayang dari saudaranya, anaklah pegang. Kita berkawan. Kawan ini dasar bujur kasih sayang lawan kitanya, hormat lawan kitanya. Nani baik mana dikawani, jangan dilepas lagi. Dan apa-apa kita sengsaranya menolong, dan anggota, dengan keuangan, dengan pikiran. Bila kita nyamannya menghibur, bukan mendengki, tapi menghibur, mendoakan bagus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya Pak. Madang berbunyi itu deh. Nanti kesini dulu kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nah diberitahukan kepada jamaah, insya Allah kita menyambung pelajaran habis hari raya. Karena ada di
diberitahu di grup. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi syai'un lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi amila hatta nakuna 'abdan mardiyan innaka wa ila khalqik sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.